Haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Stanley Stephen Dien, melayani di Gereja Segala Bangsa, tepatnya di pinggiran kota Depok. Haleluya, saya berharap Bapak Ibu yang menyaksikan program ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan puji Tuhan, biarlah kesaksian pada kesempatan ini yang saya akan bagikan dapat mendatangkan berkat. Bagaimana Tuhan Yesus mengubah hidup saya menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, bertolak dari sebuah ayat di dalam Alkitab yang bagaimana Tuhan mengubah hidup saya, yang saya akan bacakan pada kesempatan ini, yang terambil di dalam kitab Nabi Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemuda dan remaja, adik-adikku sekalian, dimanapun Anda berada, Tuhan mengubah hidup saya. Yang tadinya gaya hidup saya adalah gaya hidup orang Kristen duniawi tanpa pertobatan. Karena saya dibesarkan di sebuah desa, di sebuah kampung yang mayoritas Kristen, tetapi kehidupan saya tidak sungguh-sungguh mengikuti dan mengamalkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mengubah hidup saya punya kerinduan memiliki masa depan. Masa depan yang saya percaya, yang saya yakini, kepastian masa depan saya ini hanya ada di dalam Tuhan. Masa depan memiliki kepastian keselamatan. Nah, dulu saya memang Kristen, tetapi kehidupan saya ini tidak sungguh-sungguh mengamalkan firman Tuhan. Nah, Tuhan mengubah cara hidup saya, cara hidup duniawi, cara hidup yang tanpa pertobatan, dan menjadikan saya hamba Tuhan itu tidak mudah, membutuhkan suatu proses proses yang luar biasa sehingga saya bisa melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan terpanggil pada tahun 91 mengikuti sekolah Alkitab dan selanjutnya setelah selesai dan pada akhirnya datang di kota Jakarta memberitakan Injil, merintis pelayanan bersama istri melayani Tuhan, menghadapi berbagai gejolak kehidupan yang ada di kota Jakarta dan kota Depok. Dan kami hanya hidup dengan iman, hidup bergantung kepada Tuhan. Nah, kurang lebih 20 tahun kami berjuang dan bergumul, diperhadapkan dengan orang-orang yang mau menutup pelayanan saya di Depok, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena di satu tempat tersebut warga di sekitar kurang menerima dengan baik. Dan pada akhirnya saya harus memikirkan demi berlangsungnya pelayanan, demi berlangsungnya pekerjaan Tuhan, demi panggilan saya ini sebagai hamba Tuhan yang diutus dan dipanggil oleh Tuhan, saya harus terus memberitakan Injil kebenaran. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi saya. Dan sampai hari ini saya masih tetap di dalam pelayanan, dan saya percaya ke depan Tuhan akan bersama saya dan bersama juga Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semua orang sudah tentunya rindu memiliki masa depan. Bapak Ibu, pemuda dan remaja ada di tengah dunia ini ingin memiliki masa depan yang baik. Masa depan yang baik ada dua hal. Yang pertama, ketika kita hidup di dunia ini, hidup sebagaimana kita sebagai ciptaan Tuhan, hidup dalam keadaan baik, tetapi
hidup dalam keadaan baik belum tentu memiliki masa depan yang lebih baik. Ya, hidup yang baik disertai memiliki kepastian keselamatan, itulah yang saya maksudkan orang-orang yang memiliki masa depan yang lebih baik. Nah, kepastian keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Ya, mengapa? Kehadiran Yesus Kristus yang ada di dalam dunia ini, ya, membawa terang, ya, membawa jalan buat manusia. Kita, saya yang tadinya hidup di dalam kegelapan, berpindah kepada terang. Tadinya saya hidup dalam cara duniawi, gaya hidup duniawi, sekarang saya berada dalam terang. Terangnya Yesus Kristus. Nah, terangnya Yesus Kristus itu menjadikan saya seorang hamba Tuhan, seorang anak manusia yang memiliki kepastian masa depan yang lebih baik. Jadi, kalau ada orang-orang yang memiliki harta, memiliki kekayaan, memiliki deposito yang banyak, ya, memiliki rumah yang besar, memiliki kendaraan, akan tetapi dia belum memiliki kepastian menerima Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, saya agak meragukan orang tersebut memiliki masa depan yang baik. Harta dan kekayaan di dunia ini tidak dapat menjamin seseorang, ya. Tetapi kalau kita memiliki Yesus yang adalah Tuhan, ya, itu akan menjamin kehidupan sekarang ini maupun kehidupan yang akan datang. Sebab itu, ya, bagaimana kita memiliki masa depan, hari depan yang lebih baik, kita jangan hanya memikirkan hidup di dunia ini, ya, hidup hari ini, tetapi hidup yang akan datang. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu, ya, saudara-saudara, untuk hidup di dalam kerajaannya Tuhan, kerajaannya Yesus Kristus. Kalau Anda hidup dalam kerajaan Yesus Kristus, ada 3 hal. Anda hidup di dalam sukacita. Apakah saudara bersukacita hari ini? Anda hidup dalam kebenaran. Apakah saudara ada dalam kebenaran? Anda hidup di dalam damai sejahtera. Nah, ketiga hal ini Anda sudah alami, maka saya pastikan saudara, Anda sudah memiliki masa depan yang lebih baik. Haleluya! Tuhan sangat memberkati kita dan Tuhan memiliki rancangan buat kita. Rancangan itu sudah ada kepada Bapak Ibu yang menyaksikan program ini. Anda orang yang dipilih oleh Tuhan, Anda orang yang diberkati Tuhan, sebagaimana saya sudah diberkati dan dipilih dan memiliki kepastian. Saya percaya juga saudara memiliki kepastian keselamatan, masa depan, hari depan yang lebih baik. Oh haleluya, itulah rancangan Tuhan buat kita di dunia ini. Tuhan hadir untuk engkau memiliki masa depan yang luar biasa. Tuhan memiliki rancangan buat kita. Saya membagikan kesaksian ini, ya, biarlah dapat memberkati Bapak Ibu, ya, bagaimana Tuhan mengubah saya. Sharing pada hari ini biarlah dapat menguatkan saudara-saudara yang menyaksikan program ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.